Sobat semuanya, tahukah kamu? Indonesia memiliki ribuan varietas padi lokal yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi bagaimana padi-padi ini bisa bertahan ratusan tahun, meski teknologi pertanian terus berkembang dan banyak petani beralih ke varietas modern? Pada video kali ini, kita akan mengungkap rahasia kelangsungan padi lokal yang tetap lestari hingga kini. Dari cara petani merawatnya hingga keunikan genetik yang membuatnya tetap bertahan dalam berbagai kondisi alam. Yuk, kita bahas bersama. Sobat semuanya, padi lokal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat agraris di Indonesia. Keberlangsungannya hingga saat ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh para petani. Sejak zaman nenek moyang, petani tradisional memiliki kebiasaan menyimpan dan mewariskan benih padi dari musim ke musim. Proses ini tidak hanya memastikan keberlanjutan tanaman, tetapi juga menjadi bentuk seleksi alami yang menjaga kualitas padi dari generasi ke generasi. Setiap musim panen, petani memilih biji padi terbaik, yakni yang paling sehat, bernas, dan memiliki daya tumbuh tinggi. Benih-benih ini kemudian dikeringkan dan disimpan dengan cara tradisional, seperti dalam lumbung bambu, di dalam tempayan tanah liat, atau menggunakan teknik pengasapan agar lebih tahan lama. Di musim tanam berikutnya, benih ini akan ditanam kembali, memungkinkan padi lokal tetap lestari di wilayahnya. Inilah yang disebut sebagai pemuliaan alami oleh petani, sebuah metode yang telah terbukti efektif selama berabad-abad tanpa perlu teknologi canggih. Salah satu alasan utama mengapa padi lokal bisa bertahan dari generasi ke generasi adalah keanekaragaman genetiknya yang luar biasa. Setiap varietas padi lokal memiliki karakteristik unik yang membuatnya mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Sebagai contoh, padi varietas Rojo Lele dari Jawa dikenal memiliki batang yang kokoh dan lebih tahan rebah, menjadikannya pilihan ideal untuk daerah dengan angin kencang. Sementara itu, varietas padi Gogo yang banyak ditemukan di daerah pegunungan mampu tumbuh dengan sedikit air, menjadikannya solusi bagi petani di daerah kering. Keunggulan-keunggulan ini menunjukkan bahwa padi lokal bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga aset berharga dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian Indonesia. Kemampuan adaptasi padi lokal sangat beragam, tergantung pada wilayah tumbuhnya. Beberapa varietas mampu bertahan di lahan kering dengan curah hujan minim, sementara yang lain justru berkembang di lahan pasang surut atau daerah yang sering terkena banjir. Keunikan ini menjadikan padi lokal lebih tahan terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrem. Selain itu, beberapa varietas juga memiliki ketahanan alami terhadap hama dan penyakit, sehingga mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Hal ini tidak hanya menghemat biaya bagi petani, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Keberlanjutan padi lokal tidak hanya bergantung pada ketahanan genetiknya, tetapi juga pada metode bertani yang digunakan. Berbeda dengan padi modern yang seringkali bergantung pada pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah besar, padi lokal justru lebih ramah lingkungan. Petani tradisional menerapkan berbagai teknik pertanian alami yang menjaga keseimbangan ekosistem, seperti pola tanam tumpang sari, menanam padi bersama tanaman lain untuk mencegah erosi tanah dan mengurangi serangan hama. Penggunaan pupuk organik, menggunakan pupuk kandang, kompos, atau sisa tanaman untuk menyuburkan tanah tanpa merusak mikroorganisme alami. Rotasi lahan, menggilir tanaman di lahan tertentu agar tanah tidak kehilangan unsur hara.
Di beberapa daerah, sistem pertanian tradisional seperti subak di Bali bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem irigasi ini memungkinkan air dialirkan secara merata ke sawah-sawah petani, memastikan pertumbuhan padi yang optimal tanpa menguras sumber daya air secara berlebihan. Selain peran petani, keberlanjutan padi lokal juga dijaga oleh komunitas masyarakat dan lembaga penelitian. Saat ini, banyak komunitas yang mulai menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman plasma nutfah padi lokal. Mereka melakukan berbagai upaya, seperti mendirikan bank benih desa, mengadakan festival padi lokal, hingga mempromosikan konsumsi beras dari varietas asli daerah. Di tingkat nasional dan global, berbagai lembaga juga turut berkontribusi dalam melestarikan padi lokal. Bank seperti yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan di International Rice Research Institute atau IRI telah mengumpulkan dan menyimpan ribuan varietas benih padi dari berbagai daerah, memastikan bahwa plasma nutfah ini tetap tersedia untuk penelitian dan pengembangan di masa depan. Nah, sekarang kita tahu mengapa padi lokal bisa bertahan dari generasi ke generasi. Semua ini berkat petani, keunikan genetik padi, sistem pertanian ramah lingkungan, dan dukungan masyarakat. Tapi di balik keistimewaannya, padi lokal juga menghadapi ancaman kepunahan akibat dominasi varietas modern dan perubahan iklim. Jadi, kita semua bisa berkontribusi dalam melestarikan plasma nutfah padi lokal. Mulai dari mendukung petani lokal, mengonsumsi beras padi lokal, hingga ikut menyebarkan informasi tentang pentingnya keanekaragaman ini. Ayo jaga warisan nenek moyang kita. Dengan melestarikan padi lokal, kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga masa depan ketahanan pangan Indonesia. Yuk dukung pertanian lokal dan jaga kelestarian padi khas Indonesia. Kalau sobat suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.